Di saat aku pertama kali main di Facebook, aku ngeposting aku kerja di Pera-Pera itu pakai kemeja, pakai dasi. Tak posting. Biasanya aku nggak pernah posting. Sing tak posting mesti gembel, kathokku suwek-suwek, GCB, foto nang jembatan kayak wong Bambung. Sekali aku metiku set koncoku SMP langsung nawari investasi bebek. Wow. Ya, dampak sosial media itu gitu loh. Nggak cuman plus tok, minusnya lebih banyak. Jadi seperti itu. Makanya ketika kita biasa nggak menonjolkan sesuatu, kalau nggak sosmed yo kebangetan dunane wis ngene iki yo sosmed, tapi kan kita nggak ekstrim lah. Menunjukkan sesuatu orang delok, nah, itu jadi bahan guneman. Bahan guneman krungu awake dhewe, krungu dulure telepon awake dhewe. Jadi gibah bersama. Ya kan kayak gitu tuh. Nggak bener nek misalnya teman-teman ada waktu longgar yang orang pengajian nih ustadz yang lucu-lucu, bukan ustadz itu dosen filsafat. Iku dari segi ngomongnya aku ngene bukan ustaz tak soalnya dia itu lebih menentang ke Mikir nggak menentang sih kayak gimana ya boleh kamu mempelajari agama tapi jangan iya pokoknya ya. ojo ngekleng nang agama kuwi lho. Jadi gawe pikiran mas iki kamu hidup itu pakai pikiranmu sendiri. Kamu nggak dikongkon apa awakmu cara ceblok ditulungi nabi, ceblok ditulungi guru agama. Iya bener lah. Ngene kok enak. Mindset dia itu keagamisan. Soalnya kebanyakan ulama itu memanipulasi semua yang ada di Al-Qur'an. Kenapa enek ngono kuwi ya? Oke, bangkrut. Iki. Fokus karo surat-surat apa kitab-kitab cilik ngono lho. Dadi anake ngomong karo aku, "Lah emang bapakmu ngapalne surat, lek ora kerja emang iso teko duite ya." Apa-apa ki ya boleh kita mempelajari tapi kita juga harus usaha ya kan. Nah, di akal tadi itu sebenarnya dia itu membahas cara berpikirnya seseorang. Cara berpikirnya seseorang itu tidak mengatasnamakan terhadap hal-hal yang mungkin ya dianggap kebanyakan orang harus diikuti, harus dipatuhi, norma-norma. Dia mengajarkan bahwa saringan sik karo akalmu. Logis enggak? Kan enek sing melok kiai-kiai. Nah, itu pun terjadi loh di Hongkong. Di Hongkong terjadi loh di Hongkong. Saya nyampaikan aja ya. Begitu ustadz didatangkan dari Indonesia ke Hongkong, sewa gedung, terus ada yang bayar. Nek pengajian nang Indonesia bayar. Di sana bayar, alasannya yang bayar gedungnya, alasannya yang bayar ustadze, nyangoni sembarang kalit. Terus aku, halo, wong wis enek sosial media kok. Apa enggak ndelok? Wong menungsane ya padha kok. Sing disampaikno maling ya enggak jauh-jauh beda, kenapa harus ndelok? Karena ngefan. Lah itu tadi kan yang sudah nyalain cara berpikir tadi kan. Dan itu masih banyak. Ya nggak apa-apa. Nonton live sama nonton online kan lain. Ya wis. Delok konsernya Blackpink. Makanya aku ngefans sama Dewa, tapi aku nggak pernah nonton konsernya Dewa. Karena mengalokasikan uang sebegitu banyaknya hanya untuk melihat delok videone klip ae ya wis, delok rupane wonge ngontene wis padha ae apa sih? Makanya jangan mengidolakan manusia. Iya. Terus mengidolakan siapa? Hah? Mengidolakan siapa? Jangan. Tidak ada idola. Kecuali beriman kepada malaikat dan rasul-rasulnya.
mengidolakan manusia itu lebih. Makanya saya sendiri sama aku ya. Aku juga ngomong sama teman-teman semuanya. Terima kasih loh, pokoknya Mas Sandro gini-gini. Mbak lah wong nyelatu wong bengek-bengek kok. Kok jerene sampean apik, terima kasih teko endi ya. Makanya ada yang komen Mas Sandro nggak darah tinggi jadi. Nah, aku yang seneng kayak gitu. Aku yang seneng justru apa ya, dia berpikir yang sebaliknya. Menghina, mencaci, maki dan bully itu kenapa kok dia sampai bisa membuli? Berarti apa yang tak sampaikan itu belum masuk ke nalar dan logikanya dia. Makanya aku terus belajar kan kayak gitu loh. Tapi nek wis oke, terima kasih hadir. Wah, mantep ya Mas Andro. Yo. Tapi kalau dia justru di komennya itu bertanya, tak jawab. Delokanmu apa sih? Nah, tak jawab. Kenapa yang mendasari berpikirnya seperti itu? Apa? Tak jawab. Salah satunya yang tadi, dengerin yang tadi itu. Karena mau nggak mau loh, yang kita tampung itu kan masalah tuh. Wong urip iki gelem nggak nampani masalah. Iya. Dari dalam proses dari tanggungan. Wis kayak susah ibuke. Nah, makanya kita hidup itu loh wis mbak masalah gitu loh. Mau kok nggak menyelesaikan masalah enggak masalah. Makanya kenapa di dalam surat itu bilang sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Artinya kalau dia bermanfaat kan dia nggak nambahi masalah, tapi memberikan solusi atas masalah. Makanya bermanfaat nih ngomongan kayak ngono. Karena urip dhewe iki wis masalah, Mbak. Ngono. Gus Baha juga kayak gitu, banyak kadang-kadang ada yang kita bisa memahami dan mencernanya. Ada kok ini yo. Cara mikirnya piye yo? Kadang-kadang ya. Nah. Oke, itu untuk sekilas ya kan, untuk pandangan flashback sebelum kita menghadapi dunia yang memang benar-benar kita ngerasa bahwa itu bukan dunia kita, tapi kita masuk ke dunia itu. Tapi selama cek nginjek bumi ini Gusti Allah ya nang dinti tetap ketok Gusti Allah ya kan, intinya harusnya kan seperti itu. Iya. Karena nek ada yang ngomong bahas Gusti Allah entek wisan wis. Wis gak kena dibahas wisan. Iya. Wis mentok. Yang kita bahas yang tataran berpikirnya manusia ya wisan. Kasus kayak gitu. Terus nyebrang. Nah, ini juga hati-hati. Terus buang sampah. Nyebrang, buang sampah. Akhirnya dengan keteraturan itu terus antri. Lama-lama kita juga teratur kok. Buktinya apa? Ketika sudah di Hongkong diatur, begitu dia pulang. Kakean pungutan kan. Tapi mulai nang negarane dhewe kok koyok gini. Aku yo mikir winginane nggo iPhone, nggo HP 8 iki masalah ora iki. Nek mlebu Hongkong moso wae wis bleng. Mlebu nang Indonesia aku mikir tibake lancar-lancar jaya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Ya Mas, kemarin kan ada temanku bilang kalau kamu seumpama pastilah kalau kamu ke sini pasti pengen beli HP. Tapi kalau bisa nggak usah lah beli HP di sini, beli ke Indo gitu aja. Nah, katanya itu kalau beli HP di sana nanti dibawa ke sini sulit atau gimana gitu. Ya, kan peraturannya pemerintah kan HP yang dari luar negeri lebih dari 90 hari, maka kalau dia tidak mendaftarkan di IMEI, ya nggak bisa dipakai. Itu nggak salah sarannya dia. Tapi setidaknya kalau HP kita yang dari Indonesia masih layak pakai, ya boleh layak pakai. Terus kalau misalnya nanti ada duit mau beli versi apa, nggak beli di Hongkong, belinya di Indonesia, yo kirimannya hati-hati. Nah, ya itu. Dipaketinnya hati-hati. Kalau misalnya mau pakai HP yang di Indonesia, tidak ada masalah. Kalau mau pakai yang di Hongkong, ya namanya juga
itu penting buat menghubungi keluarga atau mungkin barangkali nanti mau bikin konten atau semuanya, ya nggak apa-apa beli di sana. Ya besok-besok kalau kita pulang kan sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun harganya kan udah drop. Masuk ke Indonesia ya dikasih tahu. Harga secondnya ya pasarannya sekian Pak. Ya jadi emailnya cuma 100.000 atau 200.000. Bisa dipahami dari situ. Kalau sampean belinya pas mau pulang lah iku sing garai masalah. Bisa dipahami nggak? Nek wis mau pulang ya sudah nggak usah beli. Belinya di Indonesia tapi begitu nyampe di sana kok HP ku wis gak layak, wis pecah, wis bopel-bopel misalnya atau mau ngupload YouTube ya nek rezeki kepingin dibeli ya nggak apa-apa dibeli. Lebihnya awal-awal. Nanti kalau udah mau pulang kan otomatis HP-nya udah serinya kan udah nggak seri yang baru. Jadi masuk bayarnya murah begitu. Maksudnya temennya sampean itu bener. Tapi cara menjelaskannya nah membagongkan. Kenapa cara menjelaskan membagongkan? Karena tadi belajar tentang akalnya itu belum benar-benar banyak. Pakai lo jurusan akal ini dibahas sih. Ngaji sak dawane embong gak kemput. Bahasa akal itu. Terus anak beline emas kayak beli gelang. Itu gimana kalau pulang? Masih kena pajak enggak itu? Nah, ini kalau barang berharga dan dari luar itu jelasnya pasti ada aturan. Aturan perpajakan barang mewah yang di atas 500.000 Hongkong dolar. Nah, makanya kalau memang mau beli dan memang mau dibawa ke rumah ya boleh. Tapi nggak usah banyak-banyak. Kalau mau banyak ya nggak apa-apa bawa pulang ke Indonesia dilebur. Ke tukang toko emas dilebur jadi kan jadi batangan. Jadi sakmene nek gelang kalung dilebur. Iya toh? Lah nek surate dhewe gak nampa terus ade diapeki padahal iku emas Hongkong apik jerene dhewe gak payu. Nah. Lho enek enggak orang-orang pedagang emas yang ibaratnya kita udah bawa emas Hongkong ya. Enek sing ngakoni apik, enek sing malah ndelepno. Lah baru dah dari situ mati sudah. Wes entek wes mati ya wes. Hotspotnya panas. Wes pateni. Oke terima kasih sehat selalu. Bye bye.